Bitcoin drop 30% dari harga tertingginya. Ethereum lebih parah, yaitu 56% dari harga tertingginya. Bagaimanakah cara kita untung dari market yang sedang buruk sekarang di kripto? Kita masuk ke chapter 1, spot dan CFD. Ada dua cara supaya kita itu dapat profit di crypto market. Yang pertama itu namanya spot trading. Ini kita langsung beli aja cryptocurrency-nya di exchange. Nggak menariknya, kita hanya bisa dapat ketika harga itu naik. Jadi contoh, harga sedang naik, ya kita dapat untung. Kalau sedang turun, kita nggak bisa dapat keuntungan, atau kita nggak bisa spekulasi untuk harga itu turun. Dan ini cocok untuk jangka panjang. Kalau teman-teman mau investasi, bisa pakai itu. Yang kedua, ada namanya CFD atau Contract for Difference. Nah, kalau tujuan kalian itu benar-benar mau profit yang maksimal dari volatilitas kripto, menurut saya CFD bisa jadi pilihan yang agak lumayan menarik. Karena di CFD di sini kita bisa profit ketika harga itu turun atau short selling namanya. Nah, di CFD di sini yang menarik, kita diberi namanya leverage. Contoh, modal kalian hanya di $100. Nah, di $100 di sini diberi tambahan sama exchange atau sama brokernya, itu mungkin di 1:100 atau 1:200 gitu. Maksudnya apa? Modal kalian dikalikan leverage-nya, dikali 200. Berarti berapa ini? Crypto aset sebanyak $20.000 dengan hanya modal $100. Itu yang dinamakan leverage. Di sini CFD yang menarik itu kalian tidak perlu menyimpan asetnya, jadi aman dari hacking misalnya. Dan kalau menurut saya, kalau mau trading itu cocok di CFD. Kalau spot untuk investing, jadi beda tujuan. Kita masuk ke chapter yang kedua, alokasi penghasilan untuk trading kripto. Untuk penghasilan saya biasanya bagi di 4 kategori. Kita contohkan ini penghasilan Anda atau penghasilan saya. Ini yang pertama, berapa sih yang kita alokasikan untuk trading CFD? Saya biasanya alokasikan di 10% dari penghasilan untuk trading CFD market di sini, karena benar-benar high risk, resikonya sangat-sangat besar, tetapi tetap setiap kali trading kita menggunakan risiko kecil, yaitu 1-2% per trading. Nah, kemudian untuk investasi, berapa persen biasanya saya taruh di investasi? Kalau di investasi biasanya saya taruh di 20% untuk investasi. Karena kenapa kok saya ambil 10% di trading? Karena ketika kita itu tenang, nyaman, kita masih bisa makan, kita masih jalan-jalan, tradingnya itu tenang. Dan juga investasi juga sama. Kalau kalian teman-teman mau pengen investasi di Bitcoin dan lain-lain, pastiin bisa tidur, bisa makan. Hati-hati. Yang ketiga, itu pastinya saya bakalan punya namanya dana darurat. Jadi kalau ada, misalkan ada apa-apa, lagi bear market seperti sekarang di kripto, kalian nggak bingung, kalian ini buat investasi memang untuk jangka panjang. Atau mungkin trading lagi susah-susahnya, ya udah kita masih punya dana darurat untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tak terduga, rumah roboh atau mungkin mobil rusak, kita nggak usah bingung dari situ. Nah, sisanya buat apa? Ya, sisanya bisa buat untuk lifestyle sehari-hari, makan, jalan-jalan dan lain-lain. Itu bisa dikituin supaya teman-teman bisa tenang tradingnya. Karena kunci dari trading di sini itu memang trader yang sukses itu bukan yang sering banget profit, bukan, tapi yang bisa bertahan lama di market. Dan juga pastiin kalau udah profit di market disisiin untuk mungkin masa depan mau ngapain, ke depannya mau ngapain, bukan untuk nambahin gaya hidup. Itu malah agak berbahaya. Kita masuk ke chapter yang ketiga. Pilih broker yang tepat untuk trading kripto. Ada 4 poin yang biasanya saya pertimbangkan. Yang pertama yaitu pastinya keamanan dan regulasi. Nggak mau kan exchange tiba-tiba tutup atau broker tiba-tiba tutup, terus uang kalian bakalan gimana? Susah. Pastikan regulasi dan keamanannya itu terjamin. Regulasi di sini teman-teman bisa cek contoh di broker forex. Sekarang karena broker forex, broker kripto itu sudah bisa CFD kebanyakan. Biasanya cari aja di sisi regulation. Nah, di regulasi di sini. Nah, regulasi kok banyak. Ini apa? Nah, jadi semakin banyak regulasi itu berarti semakin bagus. Tetapi harus diingat, beberapa regulasi sangat-sangat lemah. Ada beberapa regulasi yang menurut saya itu bagus, yaitu ada di FCA, Financial Conduct Authority dari UK, ada ASIC, kemudian ada NFA, dan lain-lain. Nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya, broker-broker dengan regulasi baik dan buruk. Jadi kalau broker memang regulasinya udah bagus, berarti kemungkinan memang brokernya sudah lumayan oke.
untuk kita trading. Yang kedua biasanya saya orderan kalau saya nggak cepet-cepet ke sentuh. Jadi contoh kita mau eksekusi tapi nunggu dulu atau slippage-nya besar banget. Nah itu saya bakalan agak lumayan hindari. Yang ketiga itu withdrawal dan deposit cepat. Percuma dong kita deposit cepat tapi withdrawalnya lama. Tapi kebanyakan broker sekarang udah lumayan cepat untuk di WD. Nah yang terakhir ini support lumayan banyak kriptonya. Yang paling banyak itu BTC, XAU, XAG itu. Harga Bitcoin dengan emas ini menarik, bisa dicek-cek di sana. Kita udah bahas apa itu spot sama JFD, alokasi dananya udah cukup, pemilihan broker juga kalian udah tahu. Yang keempat itu harusnya gimana sih kita bisa trading ketika bear market itu sedang jalan. Sebenarnya balik lagi, semua technical analysis itu hanya kembali ke dua ini, yaitu trend dengan area penting. Banyak yang di sana itu macam-macam, mungkin aneh-aneh atau malah tambah bikin ribet, itu karena mereka jualan kursus biasanya. Dinamain menarik supaya kalian itu ikut ke sana. Oke, pertama nentuin namanya trend. Trend di sini kita bisa tahu ini sedang naik atau sedang turun. Caranya simple. Masuk ke time frame, ini namanya time frame. Kalau teman-teman nggak tahu sama sekali, itu saya saranin untuk belajar trading dari nol di sebelah sini dulu sebelum ke video ini. Biasanya kalau kripto saya lihat di H4 atau H1 dan di daily. Kita lihat sekilas saja di daily. Di daily kita lihat bahwa tren sedang apa ini, naik apa turun ini. Kelihatan banget ini sedang naik, kelihatan, simple. Oke, satu. Banyak orang yang mungkin dengan cara menggunakan indikator, kemudian menggunakan apalagi Bollinger Band, atau menggunakan SMC yang dinama-namain bos. Oh ini sedang menjadi coach dan lain-lain. Tapi sebenarnya simple, tren sedang naik. Oke. Kemudian kalau naik berarti kita cari buy posisi. Kalau sedang turun kita cari sell posisi. Kebalikannya, buy posisi kita mau buy di mana? Karena ini trennya naik. Nah, kita bisa buy di area yang sering banget ke sentuh. Jadi contoh di sini, nah ini sering banget ke sentuh. Kenapa? Kita lihat harga nyentuh reject, Berarti kemungkinan ini nanti ke sini nih. Kemungkinan di situ kita bisa beli lebih tinggi. Kok beli? Kok nggak sell posisi? Karena trennya sedang naik. Simple, sangat-sangat simple, tidak usah dibuat ribet. Intinya trennya sedang naik. Saya mau beli di area support resisten di sini. Oke. Gas, nanti ketika masuk kita buy posisi di sana. Nah untuk masalah technical analysis yang lebih dalam, teman-teman bisa cek video belajar dari nol technical analysis di sini biar lebih detail mungkin. Tapi sebenarnya simple aja seperti itu. Setelah technical selesai, teman-teman tinggal ngatur money managementnya. Jadi contoh, saya mau entry nih sekarang. Oke, saya mau entry buy posisi. Nah saya mau buy posisi, setiap kali trading saya mau rugi berapa. Nah itu harus ditentukan mulai sebelum kalian itu trading. Jadi contoh ketika rugi, saya mau rugi di 1%. Contoh modal kalian ini 10 juta, berarti di 100.000. Kalau saya rugi, saya mau rugi 100.000 aja. Ya udah, ditentukan 100.000-nya menggunakan stop loss atau di close manual. Terserah teman-teman mau yang mana. Yang penting kalau rugi harus rugi 100%. Kalau untung itu 2 kali lipatnya biasanya 200.000. Karena dengan begitu itu bisa bagus jangka panjang. Jadi contoh untuk satu kali ya, kalau gagal katakanlah 1%, kalau untung itu 2%, terus menerus gagal 1, 2 kali untung aja atau 3 kali untung aja, itu udah ke cover dan masih untung di 2%. Jadi kalau kita menggunakan risk reward 1/2, itu kalian nggak perlu win rate gede-gede, 40% aja udah untung di market. Kalian juga bisa cek video flip coin, kita nggak pakai technical analysis, tapi manajemen yang bagus itu bisa untung di sana, bisa cek. Oke, ini chapter yang terakhir yaitu kripto di 2025 bakalan bagaimana. Yang pertama itu adaptasi institusional itu jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, kelihatan banget untuk sekarang. Dan yang kedua itu AI semakin canggih, AI trading pun semakin sangat-sangat canggih. Kita ada Setra atau sekolah trading AI yang kita sedang kembangkan khusus untuk trading karena algoritma AI di sini sangat-sangat diminati. Kemudian yang ketiga itu regulasi semakin bagus lagi. Regulasi kripto itu jadi semakin lebih ketat, jadi keamanan kita juga bakalan lebih bagus. Di sini berarti menandakan bahwa kripto kedepannya bakalan jadi pilihan yang agak lumayan. Namun
marketnya itu lebih matang. Jadi persiapannya juga harus semakin ketat. Teman-teman yang para traders yang trading CFD berarti harus lebih menjaga money manajemennya jadi lebih bagus lagi. Kemudian strategi dan risk manajemennya juga jadi lebih bagus lagi. See you next video.